Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Leskika SPD dengan NIM 2022 1063 1011. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Kemenak 2022 pada Alpetika Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan best practice atau cerita praktik baik kegiatan PPL Aksi 2 yang saya lakukan dengan moda daring. Lokasi pelaksanaan kegiatan PPL Aksi 2 dilakukan di MAN 1 Banda Aceh, di mana lingkup pendidikan yaitu Madrasah Aliyah Negeri, dan waktu pelaksanaan yaitu pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2022. Lokasi pelaksanaan kegiatan PPL Aksi 2 dilakukan di MAN 1 Banda Aceh, di mana lingkup pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan PPL Aksi 2 yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila melalui penerapan model pembelajaran inovatif yaitu PJBL. Situasi yang menjadi latar belakang masalah praktik PPL Aksi 2 ini dilakukan yaitu motivasi belajar peserta didik pada kelas 2 IPA 1 mata pelajaran pendidikan Pancasila materi keragaman di Indonesia masih sangat rendah, di mana pemanfaatan teknologi oleh guru dalam pembelajaran tidak maksimal. Lalu mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik ini penting untuk dibagikan kepada rekan-rekan guru yang mengalami pengalaman yang sama dengan saya, karena dapat digunakan sebagai referensi atau inspirasi terbaik, sehingga dapat berdampak pada perbaikan pembelajaran di dalam kelas, dan secara otomatis berimplikasi bagi peserta didik dalam mencapai proses pembelajaran yang lebih baik. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik PPL Aksi 2 yaitu saya sebagai pendidik mempunyai peran dan tanggung jawab untuk terus melakukan inovasi dalam merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran baik dari metode, model, dan media pembelajaran, sehingga tujuan belajar dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik PPL Aksi 2 yaitu saya sebagai pendidik mempunyai peran berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara yang saya lakukan. Ada beberapa penyebab masalah, antara lain motivasi belajar peserta didik rendah, media yang digunakan belum optimal, dan skill atau kemampuan guru yang masih rendah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dari penyebab di atas, tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, sarana prasarana pendukung yang terbatas. Guru harus mampu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan, pemilihan media yang tepat agar merangsang peserta didik untuk belajar, lalu pemilihan model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik. Dilihat dari tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari segi kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan dari peserta didik adalah motivasi belajarnya. Langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menghadapi tantangan tersebut antara lain yang pertama, mempersiapkan perangkat pembelajaran yang berupa modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta asesmen. Selanjutnya yaitu merencanakan waktu PPL 2 dilaksanakan. Dalam hal ini,
Saya harus berkoordinasi dengan pihak madrasah, terutama Waka Kurikulum, dalam hal izin kegiatan PPL Aksi 2. Selanjutnya, mengkondisikan peserta didik, di mana saya berkoordinasi dengan peserta didik mengenai kegiatan PPL Aksi 2 yang dilaksanakan dengan moda daring, sehingga mereka harus ditempatkan di ruang yang terpisah agar tidak terjadi bentrokan suara pada saat praktik pembelajaran daring berlangsung. Berikutnya yaitu meningkatkan motivasi peserta didik. Strategi yang dilakukan oleh saya dalam meningkatkan motivasi peserta didik adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini, saya dalam mengembangkan modul ajar harus memperhatikan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Berikutnya yaitu pemilihan media pembelajaran. Saya menggunakan media pembelajaran berbasis AI atau Artificial Intelligence dan TPA-CK dengan menampilkan video pembelajaran, QR Code LKPD, dan kuis melalui PowerPoint dan Canva, sehingga peserta didik lebih mudah memahami sebuah materi. Lalu selanjutnya pemilihan model pembelajaran. Saya memilih model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik. Di sini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, di mana ada 6 sintak dalam kegiatan pembelajaran dengan model PJBL ini. Aksi selanjutnya yaitu strategi apa yang digunakan. Saya yang pertama menggunakan model pembelajaran yang inovatif, yaitu dengan model PJBL. Lalu menggunakan media pembelajaran yang menarik, menggunakan Canva. Lalu saya menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran, karena dalam hal model PJBL itu dituntut siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Lalu aksi selanjutnya bagaimana proses PPL Aksi 2 dilaksanakan. Yang pertama, saya berkoordinasi dengan pihak madrasah tentang perizinan kegiatan PPL Aksi 2 yang saya lakukan secara daring. Lalu berkoordinasi dengan peserta didik mengenai kesediaan mereka untuk terlibat langsung dalam kegiatan PPL Aksi 2 saya yang saya lakukan dengan moda daring. Berikutnya, memahami materi dan model pembelajaran. Ini juga penting dalam sebuah proses pembelajaran. Jangan sampai guru tidak paham tentang materi dan model pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran di mana siswa terlibat langsung di dalamnya. Berikutnya, memfasilitasi, memberikan semangat dan arahan kepada peserta didik agar kegiatan PPL Aksi 2 yang dilakukan secara daring berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, kami melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap proses pembelajaran daring agar kami bisa tahu apa saja kendala-kendala dalam pembelajaran daring, sehingga kendala tersebut bisa kami musyawarahkan solusi yang tepat agar pembelajaran daring nantinya berjalan dengan lancar. Berikutnya, memulai praktik pembelajaran dengan siswa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau direncanakan sebelumnya. Alhamdulillah, peserta didik sangat antusias walaupun jaringan internet putus-putus, karena ini merupakan hal baru bagi mereka. Jika ditanya siapa saja yang terlibat dalam kegiatan PPL Aksi 2 saya, yang pertama pastinya kepala madrasah yang telah mendukung dan memberikan izin kepada saya sehingga kegiatan PPL Aksi 2 bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, guru rekan teman sejawat yang selalu mendukung saya dan membantu saya sehingga kegiatan PPL Aksi 2 berjalan dengan lancar. Serta dosen pembimbing dan guru pamong juga yang tidak bosan-bosannya menasihati saya, membimbing dan mendukung saya dalam kegiatan PPL Aksi 2. Serta peserta didik, terutama kelas 2 IPA 1
yang terlibat langsung dalam kegiatan PPL Aksi 2 yang saya lakukan dengan moda daring. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan PPL Aksi 2, yang pertama adalah memerlukan beberapa ruang, karena PPL 2 dilaksanakan secara daring. Jika siswa atau peserta didik ditempatkan dalam satu ruangan, akan terjadi bentrokan suara. Lalu berikutnya harus adanya laptop dan atau HP, dan yang pastinya jaringan internet yang lancar agar kegiatan PPL Aksi 2 tentunya berjalan dengan lancar. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif. Hal ini dapat kita lihat dari yang pertama, desain kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, pemilihan media pembelajaran berbasis AI dan TPACK berupa video pembelajaran dapat merangsang peserta didik untuk aktif belajar. Hal ini terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik di atas KKM. Selanjutnya, pemilihan model pembelajaran project based learning, di mana model ini dapat menumbuhkan peserta didik berpikir kritis. Hal ini terlihat dari respon yang diberikan peserta didik dalam menanggapi pertanyaan guru seputar materi pelajaran. Respon orang lain terkait dengan strategi yang saya lakukan, yang pertama itu ada respon dari kepala madrasah, di mana sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Lalu ada rekan teman sejawat memberikan respon juga yang positif mengenai media pembelajaran yang menggunakan Canva. Mereka ingin belajar membuat media pembelajaran menggunakan Canva sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Lalu respon dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini juga sangat antusias karena pembelajaran sangat menyenangkan. Media yang digunakan sangat menarik sehingga materi dapat dengan mudah mereka pahami. Yang menjadi faktor keberhasilan kegiatan PPL Aksi 2 saya terutama yaitu dukungan dari kepala madrasah dan teman-teman sejawat yang turut membantu dalam persiapkan kegiatan PPL Aksi 2. Lalu juga dukungan dan bimbingan dari Ibu Dr. Nurul Zuria MSI selaku dosen pembimbing dan Bapak Al-Aziz Arifin SPD MPD selaku guru pamong yang turut membantu dalam keberlangsungan PPL Aksi 2. Lalu faktor keberhasilan pembelajaran ini juga sangat ditentukan dari kemampuan guru mengelola pembelajaran berdasarkan penguasaan terhadap media, model, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sudah dibuat. PPL Aksi 2 dilaksanakan secara daring, maka pasti adanya beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Yang pertama, adanya masalah pada jaringan internet sehingga suara terputus-putus. Lalu yang kedua, sulit untuk mengkondisikan peserta didik dalam moda daring karena posisi peserta didik berada di madrasah semua, di mana jika peserta didik diposisikan dalam satu ruangan yang sama, maka akan terjadi bentrokan suara. Lalu yang pastinya manajemen waktu itu juga penyebab ketidakberhasilan proses pembelajaran. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses kegiatan yang sudah saya laksanakan, yaitu yang pertama, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar pendidikan Pancasila, peserta didik mulai termotivasi untuk menggunakan teknologi, dan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, serta guru lebih kreatif dalam memilih dan mengembangkan model-model pembelajaran inovatif. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nurul, Bapak Aziz, dan Bu Elis yang selalu membimbing saya, mendukung saya dalam seluruh kegiatan PPG Daljab Kemenak pada tahun 2022. Semoga ilmu yang Ibu Nurul dan Bapak Aziz dan Bu Elis berikan
bermanfaat bagi saya dalam proses pembelajaran di madrasah saya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman semua mahasiswa PPG Daljab Kemenak 2002 yang mana kita sama-sama berjuang dari titik awal sampai di titik ini, di mana ada suka, ada duka yang kita lewati bersama. Semoga ilmu yang kita dapat, persahabatan yang kita bina selama ini tetap terjaga walaupun kegiatan ini berakhir. Terima kasih semuanya.